mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Dan ini kenapa kita melakukan doa seperti ini? Ini tercantum di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita untuk selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan semoga jalan yang kita titi dan kita telusuri sekarang ini semoga sesuai dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik ya ikhwan, seperti biasanya hari Ahad pagi pukul 7 pagi, pukul 7 WIB, seperti biasa kita menjalankan rutinitas kita, walaupun kadang sekali seminggu, tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab, minimal fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah cuti, sudah lagi libur, lagi weekend, lagi tidak ada kerjaan, maka kembali kepada tujuan kita utama, tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu, dan belajar ini adalah salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah-ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada tahap kali ini kita telah mencapai al-babu tsani, al-adhanu wal-iqamatu wa fihi masail. Bab kedua, al-adhan dan iqamah. Al-adhan dan iqamah. Azan itu adalah ibadah kaum muslimin. Iqamah juga itu ibadah kaum muslimin. Maka jangan sampai ada pihak-pihak yang lain yang mengganggu ibadah agama tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Lihat bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ganggu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ganggu, jangan pernah hina, jangan pernah jelek-jelekin agama-agama mereka. Orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jelek-jeleki agama mereka. Nanti mereka juga menjeleki Allah Subhanahu, menjelekkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyaddil uquq syatmur rajuli walidayhi. Dosa yang paling besar, durhaka yang paling besar adalah jika seorang anak menghina orang tuanya. Ya Rasulullah, nggak mungkin seorang anak menghina orang tuanya. Caranya dia menghina bapak orang lain itu juga menghina bapaknya. Kita menghina agama lain juga menghina kita. Itu tidak boleh. Nah, apalagi menghina agama kita tanpa kita berbuat salah, agama kita dihina. Ketahuilah sesungguhnya azan adalah ibadah
kaum muslimin. Jangan sampai dihina. Dan jangan sampai pula ketika ada orang marah ketika ibadahnya dihina, jangan pula yang lain itu seakan-akan merendahkan orang yang membela agamanya. Itu yang paling banyak di Indonesia. Itu yang paling banyak di Indonesia. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Makanya kita kuatkan iman kita kuatkan dasar-dasar ilmu kita sehingga kita tidak goyah ketika ada orang menghujat kita, kita tidak goyah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ini kita akan belajar azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kita kemarin telah membahas ta'riful azan. Kita telah membahas definisi azan. Kita telah membahas definisi iqamah. Bahwasanya azan itu adalah al-i'lam bidukhuli waqtus shalah. Al-i'lam bidukhuli waqtus shalah. Panggilan atau kabar tentang telah masuknya waktu salat. Jadi ada pengkabaran agar orang tahu. Bukan berarti kalau nggak ada azan, Ustaz, ini azan belum kumandang Ustaz. Satu kampung sudah jam 12:30, Ustaz, azan belum berkumandang. Bolehkah kita sholat aja akhwat-akhwat ini? Nah, kita katakan boleh. Karena syarat sholat itu bukan harus azan dulu. Syarat sholat itu masuk waktu. Dan azan hanya pemberitahuan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Sama seperti, Ustaz ini belum azan maghrib, Ustaz, boleh nggak saya berbuka, Ustaz? Waktunya sudah datang tapi belum azan nih, Ustaz. Maka begitu juga seperti itu boleh. Baik, kita juga telah bahas syarat-syarat siapa saja yang diperbolehkan azan. Kita juga telah bahas sifat seorang muadzin. Seorang muadzin itu harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu amanah, mengetahui waktu sholat, suaranya bagus, dia bersuci, menghadap kiblat, dan menutup telinganya dengan jari-jarinya, dan azan dengan panjang-panjang. Baik, sekarang masalah keempat. Masalah keempat. Al-mas'alatul rabi'atu fi sifatil adhan wal iqamah. Al-mas'alatul rabi'atu fi sifatil adhan wal iqamah. Masalah keempat, cara-cara azan dan cara-cara iqamah. Baik. Apakah pakai baca, teman-teman membaca? Baik, kita ikuti kebiasaan kita kasih teman-teman membaca dulu. Baik, kita mulai dari Inadia Isnaini, tafadhali. Na'am Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah, al-mas'alatul rabi'atu fi sifatil adhani wal iqamati. Kaifiyatul adhani wal iqamati walahuma kaifiyatu waradat bihan nususan nabawiyyati. Wa minha ma jaa fi hadithi Abi Mahdzurati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alamahul adhana binafsihi faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Insyaallah. Khalas yakfi ya
أختها بارك الله فيك. طيب, sifatul adhan. Kemudian kita masuk ke sifatul iqamah. Sifatul iqamah, tafadhali husnul khatimah. Iqra'i sifatul iqamah. Bismillah. Wa amma sifatul iqamati fahiya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Di hadithi Anas radhiyallahu anhu qala amara Bilalun ay yushfa'al adhanu wa ay yutara al-iqamatu illa al-iqamata fatakunu kalimatul adhan marrataini wa kalimatul iqamah marratan illa fi qawlihi qad qamatis salah fatakunu marrataini lil hadithil madi. Insyaallah, barakallahu fiik, husnul khatimah. لعل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. طيب, القارئ الثالث ياسمين. تفضل ياسمين. ياسمين ملاتي, تفضلي. أنت معنا ياسمين؟ طيب. Selanjutnya, تفضلي ياسمين. نعم, تفضلي ياسمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi sifatul adhani wal iqamatil mustahabbati li'anna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadiran wa safaran ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata wa in rajja'a fil adhani aw thannal iqamah fala ba'sa li'annahu minal ikhtilafil mubahi wa yustahabbu an yaqula fi adhanis subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naumi marrataini lima rawa Abu Mahduratin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhani subhi qultu as-salatu khairun minan naumi. ما شاء الله, بارك الله. هناك حاشية في كلمة رجع, وإن رجع كتبت هناك حاشية, لو سمحت تقرأين. Ustaz. Kalau bisa coba baca catatan kaki raj'a. Baca 2. Naam. At-tardidu bimakna annahu yukhfadu sautahu fi sahadataini thumma yu'iduhuma bi raf'i sauti kama akhrajahu Abu Dawud bi raqmin belum bisa. Naam, ahsant. هذا هو يسمى الترجيع. طيب. Syekh Arif Adnyana. Tafadhali, coba ulangi bacaan kaifiyat azan wal iqamah, karena banyak yang pengen baca sepertinya ini. Naam ya Ustaz. Arif. Baik. Dari kaifiyatul azan Ustaz? Naam, kaifiyatul azan wal iqamah. Kaifiyatul adhan wal iqamah walahuma kaifiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyah wa minha ma jaa fi hadithi Abi Mahdhurah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alamahu al-adhan bi nafsihi faqala
taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Barakallahu fiik ya syukran. akhi. Syukran Ustaz. Wa iyyakum. Baik, Ketua A1 Nila Agustin. Akmilil qiraah. Rais Ketua 1 Nila Agustin, hal anti ma'ana? بعده زينب جعفرية. أستاذ؟ نيلا أغسطين خلاص. جيد، تفضلي. نعم أستاذ. نعيد أستاذ. الإقامة الآن وصلنا في الإقامة. الإقامة. صفة الإقامة. طيب أستاذ. المسألة الرابعة في صفة الآذان والإقامة. بعده أما صفة الإقامة. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة فتكون كلمات الآذان مرتين وكلمات الإقامة مرة إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الماضي. ما شاء الله بارك الله. فهذه يكفي يا أختاه يكفي. شكرا يا أستاذ. طيب الأخير زينب جعفرية، تفضلي. بسم الله الرحيم. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب kita jelaskan ya ikhwan wal akhwat, al-mas'alatu ar-rabi'atu fi sifatil adhan wal iqamah. Sifat azan atau cara-cara bagaimana azan dan iqamah. Kaifiyatul adhan wal iqamah wa lahuma kaifiyatun waradat biha an-nusus an-nabawiyyah. Ada cara-cara khusus, ada lafaz-lafaz khusus untuk memanggil kaum muslimin agar menuju bersiap-siap menyambut ibadah salat mereka. Dan kita semua tahu bagaimana sejarah ibadah salat, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah adalah inti Islam, pokok Islam, sumber kegiatan kaum muslimin, yaitu masjid. Karena kaum muslimin harus ada masjid. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang baik itu, orang yang bertakwa, kaum muslimin yang baik itu adalah ketika hatinya terpaut dengan masjid. Ketika hatinya terpaut dengan masjid.
Al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid-masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memperbaiki kehidupan kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah masjid. Kemudian setelah dibangun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, ijtihad. Namanya ijtihad. Banyak pembahasan itu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad atau semuanya wahyu? Apakah Rasulullah SAW berijtihad atau semuanya wahyu? Ini salah satu contoh bagi para ulama yang mengatakan Rasulullah berijtihad. Rasulullah berpikir, musyawarah kepada para sahabatnya. Penting musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka selalu dengan musyawarah. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Musyawarah kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu di kalangan kaum muslimin dan masyarakat banyak. Musyawarah, bagaimana cara kita memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat mereka. Banyak bilang, ya Rasulullah, pakai lonceng saja ya Rasulullah. Teng, teng, teng. Ya lonceng, kan lonceng itu keras suaranya ya Rasulullah, bisa terdengar kemana. Maka Rasulullah SAW pun menolak pendapat yang mengatakan memanggil kaum muslimin dengan lonceng. Karena itu salah satu ibadah orang-orang Nasrani. Dan kita harus menyelisih orang-orang Nasrani. Apapun caranya, bagaimanapun caranya kita menyelisih amalan-amalan ibadah orang-orang non-muslim. Jangan pula serupa. Jangan pula sama. Apalagi ikut-ikutan. Mereka merayakan Valentine. Oh, kaum muslimin Valentine. Mereka merayakan tahun baru, kaum muslimin tahun baru. Mereka merayakan perayaan-perayaan khusus, kaum muslimin lah. Kaum muslimin tidak ikut-ikutan. Mereka punya prinsip tersendiri. Lihat ketika Umar bin Khattab duduk menguasai dunia. Umar bin Khattab membuat bagaimana caranya agar orang-orang tahu waktu. Karena pada saat itu hanya tahu hari. Bulan nggak tahu waktu, tanggal. Disarankan ya Umar bin Khattab, ini tanggal Masehi sudah ada, kita ikuti tanggal Roma. Tanggal orang-orang Romawi Persia, Masehi. Umar bin Khattab menolak. Umar bin Khattab ingin tanggal kaum muslimin itu ciri khas kaum muslimin. Maka dibuatlah tanggal kaum muslimin, yaitu Hijriyah. Dan dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka dibuat Hijriyah. Punya prinsip tersendiri. Punya hukum-hukum tersendiri yang berbau dengan Islam. Begitu juga dengan azan ini. Ketika Rasulullah SAW disarankan, ya Rasulullah pakai lonceng saja. Rasulullah tidak. Ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, pakai trompet kalau begitu ya Rasulullah. Rasulullah tidak. Itu meniru orang-orang non-muslim. Ya Rasulullah, meniru orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, pakai api ya Rasulullah. Rasulullah tidak, meniru orang-orang Majusi. Banyak sekali, hampir itu mungkin bisa kita buat makalah.
inginnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi agama-agama non-Muslim setiap ibadah kaum muslimin. Apa contohnya? Banyak sekali bisa kita lihat ketika puasa Asyura. Rasulullah puasa Asyura, orang Yahudi juga puasa Asyura. Rasul selisih. Karena sama kita masih puasa Asyura, orang Yahudi puasa Asyura karena Nabi Isa, kita juga puasa Asyura karena Nabi Isa juga Nabi kita, tapi sama ibadahnya Rasulullah selisih. Idza kana al-'amul muqbil sumna al-yawm at-tasi'. Tahun depan kita tidak tanggal 10 aja puasa, tanggal 9 kita juga puasa. Kita selisih. Salat, ketika orang-orang Yahudi salat menanggalkan sendalnya, Rasulullah salat memakai sendalnya. Kita selisih. Dan hampir bagian besar ibadah Rasul, ibadah kaum muslimin itu berusaha menyelisihi kaum muslimin. Begitu juga kiblat menyelisihi orang-orang Yahudi. Mereka kiblat ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kiblat ke Masjidil Haram, dan banyak sekali. Akhirnya datanglah sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain. Didatangi mimpi dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai, dikabarkannya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Saya mendengar orang memandangkan ini untuk memanggil sholat. Maka Rasulullah ngomong, innahu la ru'ya haqq. Mimpimu mimpi wahyu, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah disyariatkannya azan. Dan ini yang kita pelajari, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-caranya seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah. Diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah. Siapa lagi Abu Mahdhurah? Yang kita tahu muadzin kaum muslimin pada saat itu Bilal bin Rabah. Kok ada Abu Mahdhurah lagi? Kok ada pula lagi yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin juga. Baik. Memang terkenal adalah muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari seorang lagi untuk melakukan azan. Yaitulah Abu Mahdhurah. Pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Berkata, wahai kaum muslimin, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, siapakah suara mereka yang paling baik untuk menjadi azan, muadzin. Maka dites, terpilihlah Abu Mahdhurah. Maka Abu Mahdhurah juga muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Mahdhurah terpilih, maka Rasulullah ajarkan kepada Abu Mahdhurah azan. Dari Rasulullah SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah yang seperti ini. Taqul, wahai Abu Mahdhurah, ketika kamu azan, memandangkan azan, memanggil kaum muslimin, katakan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sama persis azannya seperti yang kita praktekkan dan yang dipraktekkan oleh negara-negara Islam di dunia ini pada saat ini. Itulah namanya azan Abi Mahdhurah.
Jadi itu azan versi Abu Mahdhurah. Dan Abu Mahdhurah sahabat Rasulullah SAW, murid Rasulullah SAW. Dan azan ini adalah azan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau anda tahu namanya azan versi Abu Mahdhurah atau azan Abi Mahdhurah. Jadi azan yang kita azankan sekarang ini namanya adalah azan Abi Mahdhurah. Ada azan yang lain Ustaz? Ada, nanti kita pelajari azan yang lain. Wa amma sifat al-iqamah, adapun qamat atau iqamah atau qamat, perbedaannya dengan azan tadi kita sebutkan dua kali, kalau qamat sekali-sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sekali saja. Itu tadi sifat iqamah. Dan itu syiar Islam. Sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kaum muslimin mengetahui. Menghafal kalau bisa azan dan iqamah. Jangan nanti kalau sudah kelas gede, sudah balik, suruh azan gak hafal. Berarti dia tidak mengetahui syiar-syiar agama Islam. Faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak hafal, tidak faham, berarti dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, apa saja yang diagungkan dalam agama Islam kita agungkan. Hari besar agama Islam kita besarkan. Jangan pula ketika hari besar kita santai, duduk, kita anggap hari biasa lah. Kita paksa, kita ingin membesarkan hari-hari Islam. Tapi kalau bukan hari Islam, jangan kita besarkan. Tapi kalau hari Islam baru kita besarkan. Syiar-syiar Islam baru kita besarkan. Baik. Wa amma sifat al-iqamah, iqamah tadi telah kita sebutkan sekali-sekali. Li hadits Anas radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengajarkan kepada kita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata umira Bilalun, umira Bilalun an yashfa'a Her di mana yut sima bi Her? wa yutira al-iqamah illa al-iqamah. Bilal radhiyallahu anhu diperintah, umira. Bilal radhiyallahu diperintah. Siapa yang perintah? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Banyak hadis-hadis umira, umirna. Para akhwat tuh biasanya kalau melewati biasanya kalau akhwat atau sahabat-sahabat yang wanita kalau meriwayatkan hadis biasa gitu, umirna, hina. Contohnya hadis umirna an nukhrij fil 'idain al-'awatiq wa zawatil khudur wa amara al-huyyad an ya'tazilna musallana. Kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kami keluar, akhwatnya keluar, anak-anak gadisnya keluar, yang kecil-kecilnya juga keluar menyambut hari raya, hari besar kaum muslimin. Pakai jilbab, pakai kerudung.
keluar semuanya. Mari ramaikan masjid, ramaikan ibadah salat Id sekali setahun. Wa amarul hayyal, yang haid juga keluar. Yang sedang haid juga keluar, Rasulullah keluar. Yang haid berdiri, wa haidnya atazil, yang haid tidak sholat. Yang haid berdiri menyambut kedatangan Idul Fitri dan umirna. Ini ada umirna. Kami diperintah, artinya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nuhina. Ada lagi hadis yang lain dari akhwat sahabat, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam ya'zam alaina. Rasulullah SAW melarang kami untuk melayat orang mati, atau bukan melayat, maksudnya mengikuti jenazah orang mati sampai dikuburkan. Itu nggak boleh. Nabi melarang kami, akhwat, para perempuan. Walam ya'zam alaihim, tapi Nabi tidak tegas melarangnya, maksudnya tidak sampai haram, makruh. Gitu. Baik, jadi dan di sini juga umira Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu diperintahkan, yaitu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'al adzan. Kalau kamu azan wahai Bilal, buat 2 kali. Wa yutiral iqamah, dan kalau kamu qamat wahai Bilal, buat sekali. Illa al-iqamah, kecuali qamat. Maksudnya qamat ini apa? Di sini ada penjelasannya. Fatakunu kalimatul adhani marratain berarti lafaz azan itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Baik. Wa kalimatul iqamah marratan. Kalau untuk qamat maka sekali-sekali saja. Illa, kecuali, di sini ada kecuali ya akhwat, ya ikhwan wal akhwat. Kecuali lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ini kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis, kecuali lafaz qad qamatis salah, itu namanya iqamah. Istilahnya diberi istilah oleh Rasulullah SAW, istilahnya itu namanya al-iqamah. Jadi kalau iqamat itu lafaznya sekali-sekali, kecuali lafaz qad qamatis shalah maka di 2 kali. Jangan pula nanti Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sekali-sekali salah itu. Keliru berarti. Lafaz iqamah dia 2. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Baik. Selanjutnya ya akhwat, fahadhihi sifatul adzan wal iqamah al mustahabbah. Inilah azan, cara azan dan iqamat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak dipraktekkan di hampir seluruh wilayah kaum muslimin. Lianna Bilalan kana yu'adzin bihi hadaran wa safara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Karena Bilal radhiyallahu anhu selalu melakukan azan seperti itu. Ketika sedang mukim, ketika sedang di Madinah, Bilal azan seperti itu. Ketika sedang bersafar, berperjalanan jauh, ingin berperang, Bilal azan juga, dan azannya seperti itu. Bilal selalu berazan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manapun Rasulullah pergi, Bilal mengikuti untuk menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sifat yang lain. Namanya tarji'. Tarji'.
tarji' di dalam azan, dan ini azan Bilal. Tarji', ada tarji'nya. Wa in rajja'a fil azan aw thanna al-iqamah fala ba's. Wa in rajja'a fil azan aw thanna fil iqamah fala ba's. Kalau seandainya ketika azan dia melakukan tarji', apa itu tarji'? Tarji' itu adalah kalau dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarji', ya, ikhwan wal akhwat. Tarji', jadi dia di sini ada at-tarji' bermakna tardid, mengulang. Bermakna an yukhfidha sawtahu fi syahadatain thumma yu'iduhuma bi raf'is sawt. Dia mengucapkan syahadat dulu pakai suara yang pelan, kemudian setelah itu dia ucapkan syahadat pakai suara yang keras. Itu namanya tarji'. Aw thanna fil iqamah, atau kalau di iqamah dia dua kali yang Nabi perintahkan sekali, tapi di lain waktu, lain kesempatan pernah iqamah dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Maka itu boleh. Memang ada perselisihan, tapi di sini dikatakan fa innahu minal ikhtilafil mubah. Perselisihan diperbolehkan, dua-duanya boleh. Al-amru wasi', artinya al-amru boleh kerjain ini, boleh juga kerjain itu. Nah, wa yustahabbu an yaqula fi adzanis subh. Kalau adzan subuh, setelah dia mengatakan hayya 'alal falah, maka boleh dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dan itu azan Abu Mahdhurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Mahdhurah, wahai Abu Mahdhurah, kalau pada saat sholat subuh, maka jangan lupa kamu mengatakan as-salatu khairum minan naum. Kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah, Ustaz, as-salatu khairum minan naum itu sebenarnya diucapkan kapan sih, Ustaz? Diucapkan atau tidak gitu? Diucapkan atau tidak? Kalau diucapkan, kapan diucapkan gitu? As-salatu khairum minan naum. Karena kan azan subuh ada dua. Azan pertama, azan kedua. Apakah diucapkan di azan pertama atau di azan kedua atau tidak diucapkan? Baik. Yang rajih di antara ketiga ini adalah as-salatu khairum minan naum itu di azan kedua. Di azan kedua. Seperti yang kita lakukan, seperti yang masyarakat Indonesia lakukan sekarang itu pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Yang terakhir, al-mas'alatul khamisah. Ma yaquluhu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dah. Ada yang azan terus kita ngapain? Kita menung gitu, kita baca Quran atau kita zikir, kita ngapain ketika ada azan gitu? Nah, ini pembahasannya. Jadi orang-orang yang mendengar azan itu ngapain sih? Apakah menung atau nunggu saja? Baik. Tafadhali falyaqra hadhihi Safiyah al-Athariyah, tafadhali. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisah,
ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. طيب. سمعت؟ lanjutkan. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب بارك الله فيك. طيب معنا صهيب الرومي، تفضلي اقرأي الثانية. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة ما يقول سامع الآذان ما يقوله سامع الآذان وما يدعو به بعده يستحب لمن سمع الآذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الآذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب بارك الله فيك. المسألة الخامسة ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده. Pembahasan kelima, apa sih yang kita lakukan kalau kita mendengar azan? Dan doa apa setelah kita mendengar azan? Istahabbu liman sami'a al-adhan an yaqula mithla ma yaqulu al-muadzin. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi kaum muslimin yang mendengarkan azan jangan melamun, jangan menung, jangan hanya dengerin gitu saja, tapi apa? An yaqul mithla ma yaqulu al-muadzin. Hendaknya dia berzikir atau mengucap seperti apa yang diucap muadzin, ketika muadzin mengucap Allahu Akbar, ucapkan juga seperti itu kita pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Sinan bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah apa saja seperti apa yang diucapkan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ada yang azan Jumat dan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah di mimbar, Allah Akbar, Muawiyah bin Abi Sufyan keraskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar orang tahu, begitulah seharusnya kita mendengar azan dan kita mengulangi apa yang dikatakan muadzin. Illa, kecuali, ternyata ada pengecualian ya ikhwan wal akhwat. Illa fil hayya 'alatain. Hayya 'alatain. Apa itu hayya 'alatain? Kecuali di hayya 'alatain, dua hayya 'ala. Hayya 'ala. Hayya 'ala ini istilah. Hayya 'ala ini artinya lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Jadi hayya 'ala shalah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Syahadat, asyhadu an la ilaha. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Baik. Laqad qamatus shalah, al-iqamah. Ada istilah-istilah. Jadi hayya 'ala ini istilah yang artinya hayya 'ala sholati, hayya 'ala al-falah. Fayushra'u lisami' al-adhan an yaqul, maka pendengar pada saat mendengar hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, dia katakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika mendengar hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab. Illa qawlu hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Fataqul la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi nih, wa idza qala al-mu'adzin fi shalat, kalau seandainya as-salatu khairun minan naum gimana? Nah, di sini di kitabnya dikatakan kalau as-salatu khairun minan naum kita tetap mengikuti seperti muadzin, kita bilang as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Walaupun ada pendapat ulama yang lain kalau as-salatu khairun minan naum tidak seperti itu. Pendapat lain mengatakan kalau as-salatu khairun minan naum kita sebutkan sadaqta wa barasta. Sadaqta wa barasta. Ini pendapat yang lain. Banyak ulama mengatakan para orang-orang salafus saleh dahulu, di zaman-zaman dahulu, zaman tabi'in, mereka kalau as-salatu khairun minan naum mereka sebutkan sadaqta wa barasta. Tapi ulama yang mengarang kitab ini lebih condong ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, yaitu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Wa la yusannu dzalika, kalau qomat jangan sebut, biarkan kalau qomat, dan ketika qomat kita enggak sebut apa-apa, kita berdiri baris langsung untuk membuat saf. Nah, selesai azan, tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Was-salati al-qa'imah. Hati sayyidana. Kalau di sini enggak ada sayyidana. Dan ini yang di kitab ini riwayatnya lebih sahih. Yang biasa yang kita dengar di TV itu riwayatnya dhaif, agak lemah, dan ini lebih kuat. Hati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Kemudian yang di TV biasanya wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Nah, di sini tidak ada. Kemudian wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Di sini udah selesai, tapi oleh TV
Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi yang lebih kuat pendapatnya dan yang seharusnya kita ikuti adalah pendapat yang ada di buku ini karena ini lebih sahih dan lebih kuat. Baik ya ikhwan wal akhwat. Sampai di sini pertemuan kita tentang al-adzan wal iqamah dan kita akan lanjutkan minggu selanjutnya tentang al-babus tsalits fi mawaqitis shalah. Barakallahu fikum ya ikhwan wal akhwat. Baik, mungkin 2 atau 3 pertanyaan tafadhol ya ikhwan wal akhwat. Bismillah, assalamualaikum. Baik. Ustaz, Bang tanya Ustaz, ada satu riwayat mengatakan azan Imam Syafi'i. Itu dari sumber hadisnya dari mana? Bedanya apa lafaz azan dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i? Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan Imam Syafi'i. Terus terang ana belum pernah dengar. Selama ana belajar, ana belum dengar istilah ada namanya azan Imam Syafi'i. Yang saya dengar dari kitab-kitab Bulughul Maram, yang saya belajar kitab Bulughul Maram, kemudian syarahnya Manhatul Alam, itu ada namanya azan Abi Mahdzurah. Oh ya. Dan ada juga azan Bilal. Azan Bilal, ada 2 azan Abi Mahdzurah dan azan Bilal bin Rabah. Dan azan Imam Syafi'i seperti yang kita ketahui, apalagi kaum muslimin, terutama di Indonesia itu penganut mazhabnya Syafi'iyah. Dan wallahu a'lam, azan Imam Syafi'i itu sama seperti azan Abi Mahdzurah, azan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Oh, ya sekarang. Pak Yasmin tadi mau bertanya ya Kak Yasmin. Nah, Yasmin tafadhali. Nah, Ustaz lada soal an kaifiyatil adzan Ustaz fi takbir. Aina sahih Allahu akbar au Allahu akbar. Itu Ustaz. Ada Ustaz. أعيدي السؤال كيف An kaifiyatil adzan Ustaz fi takbir. Allahu akbar au Allahu akbar. Mumtaz, barakallahu fiik. Ustaz, ini yang benar azannya gimana Ustaz? Apakah Allahu akbar atau Allahu akbar Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau di dalam masalah cara baca bahasa Arab, maka Allahu akbar itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal artinya kita boleh membaca putus, kita boleh juga membaca sambung. Kalau kita putus beda, Allahu akbar. Kalau bersambung Allahu akbar. Dan insya Allah kedua-duanya diperbolehkan asalkan memperhatikan tata cara bagaimana cara membaca hamzah wasal. Allahu a'lam. Jazakillah. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin dari ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya. Baik, ikhwan wal akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'ti qawli? Assalamualaikum. Naam ya Ustaz. Nah, tafadhali. Ustaz,
ini apa doa ba'dal azan. Nah, Itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Ada yang ini juga tadi itu wasyarafa darajatul aliyatur rafi'ah. Itu apakah riwayatnya juga sahih itu Ustaz? Baik. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya perbedaan doa yang di dalam buku ini dan yang ada yang selalu kita dengarkan di TV-TV kita, alhamdulillah, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana. Kalau ini hati Muhammad saja, kalau di TV kita ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kemudian perbedaan yang kedua, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah di TV kita, kalau di sini tidak ada, dikosongkan. Kemudian selanjutnya wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata, selesai. Kemudian di TV innaka la tukhliful mi'ad. Jadi yang tambahan innaka la tukhliful mi'ad, begitu juga wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, itu pendapat yang lemah. Jadi lafaz wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah dan doa lafaz wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, begitu juga innaka la tukhliful mi'ad, itu lafaz yang lemah. Dan lafaz yang kuat tidak memakai wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah dan tidak memakai innaka la tukhliful mi'ad. Di sini disebut akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam bukunya Sahih Bukhari, hadis rakam 614. Dan di sini man qala dzalika hallat lahu syafa'atun nabiy yaumil qiyamah. Siapa yang selalu berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia niscaya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jadi inilah lafaz yang mahfuz yang dijaga oleh Imam Bukhari. Adapun lafaz-lafaz tambahan itu lafaznya dhaif, wallahu a'lam. Baik ya ikhwan wal akhwat, jazakumullahu khairan. Pada pagi hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat ini dapat kita amalkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita, akidah kita terpaut dengan agama Islam, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terpaut dengan Rasulullah, terpaut dengan agama Islam dan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Sehingga ketika ada oknum-oknum yang menghina agama kita, maka sudah sepantasnya kaum muslimin untuk mengkritik, untuk marah kepada oknum-oknum tersebut. Karena itu salah satu tanda ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya ikhwan wal akhwat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz.